para ibu-ibu sekalian, selamat datang pada acara acara saya yaitu Gizi Seimbang untuk Balita. Ya, saya Sukma Ningrum sebagai pembicara pada penjelasan kali ini. Sebelum saya mulai untuk membacakan materinya, saya mau bertanya dulu nih kepada ibu-ibu sekalian. Ibu udah pernah dengar belum tentang gizi seimbang? Belum pernah ya. Nah, pas banget nih untuk kesempatan kali ini ibu-ibu sekalian bisa tahu nih tentang gizi seimbang, gitu ya, baik secara umum maupun secara balita, maupun untuk balita. Nah, untuk pada kali ini apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, saya membahas tentang gizi seimbang pada balita. Nah, gizi seimbang pada balita ini itu sangat penting ya, sangat penting dan sangat mempunyai banyak manfaat. Makanya kita juga akan membahasnya di section kedua. Kemudian juga setelah kita tahu gizi seimbang itu pada balita itu apa dan bagaimana manfaat dan pentingnya untuk balita ini gizi seimbang ini, kemudian kita bisa untuk mempraktekannya, bisa untuk melaksanakannya di pelaksanaan menu seimbang pada balita. Jadi kemudian gizi seimbang. Nah, gizi seimbang ini tuh apa sih gitu kan? Seperti yang kita lihat, gizi seimbang itu adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, jadi susunan pangan ini tuh bisa kita lihat di sini kan ada 3 sampai 8 porsi untuk makanan pokok, makanan sayurannya bisa 3 sampai 5 porsi. Nah, semuanya itu disesuaikan lagi kepada jenis dan jumlah yang sesuai. Nah, biasanya untuk kebutuhan dewasa itu bisa kebutuhan energi kita itu 2000 kalori, sekitar 2000 kalori. Untuk ibu hamil itu bisa ditambah 600 kalori sampai 900 kalori. Nah, tapi untuk balita itu berapa sih? Untuk balita itu biasanya 550 sampai 1500 kalori. Gitu. Untuk 0 sampai 6 bulan itu sekitaran 500 kalori. Untuk untuk sampai 6 bulan ke atas sampai sebelum 5 tahun ya, itu sampai itu sekitar 59 bulan, berarti itu kebutuhannya itu terus meningkat sampai 1500 kalori. Nah, kemudian kita lihat lagi dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan. Jadi prinsip keanekaragaman pangan ini nanti akan bisa kita praktekkan di isi piringku. Jadi kalau misalnya di pemerintah itu juga ada gizi seimbang, kemudian dinas kesehatan pun juga mengkampanyekan namanya isi piringku. Isi piringku ini juga sebagai salah satu acuan dalam kita menyajikan makanan dan mengonsumsi makanan dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan. Kemudian ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini yang nggak perlu yang berat-berat untuk berlari, berenang segala macam, itu nggak sampai seperti itu, tapi ya setidaknya kita melakukan aktivitas ringan seperti kayak jalan terus seperti mengerjakan pekerjaan rumah pun juga termasuk aktivitas ringan seperti itu. Terus perilaku hidup bersih ya, PHBS seperti mungkin itu udah banyak yang diketahui ya, PHBS pada masyarakat. Terus kemudian memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Nah, kenapa sih berat badan itu sangat kok bisa gitu menjadi acuan dalam masalah gizi? Nah, karena berat badan itu apalagi pada balita ya khususnya, berat badan yang tidak normal pada balita seperti berat badan kurang atau malah berat badan lebih itu menjadi masalah gizi yang sangat concern, masalah gizi yang sangat diperhatikan gitu. Karena bisa jadi kalau misalnya berat badannya itu tidak normal atau kurang atau lebih, itu berarti adanya masalah di gizinya gitu ya, terutama karena kalau misalnya berat badan kurang, berarti bisa jadi balita itu bisa mengalami masalah gizi KEK atau kurang energi kronis gitu ya, kwashiorkor atau marasmus yang bisa dialami oleh balita. Tapi kalau misalnya untuk masalah berat badan itu lebih dari normal, itu bisa masalah gizinya itu adalah obesitas gitu ya. Nah, KEK dan obesitas ini menjadi sangat bermasalah jika itu terjadi pada balita, karena
pada balita ini pertumbuhan dan perkembangannya itu sedang sangat cepat-cepatnya, sedang sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya balita mengalami berat badan kurang atau berat badan lebih, itu bisa berpengaruh kepada dia di umur-umur mendatang gitu ya. Bisa jadi akan ada masalah perkembangannya gitu, dan nggak bisa akan ada perhambatan perkembangan gitu bila dibandingkan dengan balita yang mempunyai berat badan normal. Nah, ini si piringku. Tadi kita membahas keanekaragaman pangan. Nah, di sini si piringku ini bisa dilihat contohnya dalam satu makanan, dalam satu piring, dalam satu sajian, dalam sekali makan itu udah harus ada semua sumber makanan di dalam satu piring gitu misalnya, dan itu juga sudah ditakar. Misalnya nasi itu harus 2/3 atau nasi atau makanan pokok yang biasanya itu adalah sumber karbohidrat ya, bisa kentang, bisa nasi, bisa jagung. Nah itu harus 2/3 dari setengah piring gitu ya. Terus sayuran juga porsinya harus sama dengan nasi. Terus kemudian jadi protein ada protein hewani dan protein nabati itu kalau bisa itu ada ya dalam satu piring gitu. Kemudian ada pepaya ini sebagai mewakili buah-buahan dalam satu piring. Nah diikuti juga nih dari minum air 18 sehari, terus kemudian cuci tangan pakai sabun nih sebelum makan dan sesudah makan, kemudian ada aktivitas fisik 30 menit per hari. Nah, selanjutnya ada kita masuk di seimbang pada kelompok usia balita. Nah, pertama yang saya mau bahas adalah usia 0 sampai 6 bulan. Nah, 0 sampai 6 bulan ini bisa kita lihat ada IMD atau inisiasi menyusui dini. Apa itu inisiasi menyusui dini? Iya, menyusui dini ya. Nah, itu adalah kegiatan menyusui segera setelah bayi itu lahir. Gitu ya. Jadi dengan cara bayi itu langsung didekapkan di dada ibunya, gitu ya. Segera setelah lahir, ya kemudian mulailah di situ proses menyusui. Ya minimal 1 jam atau ya secukupnya bayi itu minum ASI. Terus kemudian ada ASI eksklusif. Nah ASI eksklusif itu adalah ASI yang dalam 0 sampai 6 bulan itu hanya ASI aja dikonsumsi. Gitu. Kalau bisa ASI yang ya dari ibu gitu, jangan susu formula gitu ya. Karena ASI aja tuh sudah cukup untuk memenuhi gizi balita gitu, nggak perlu ditambah dengan susu formula, nggak perlu ditambah dengan makanan lain gitu, hanya cukup ASI. Itu disebut ASI eksklusif. Ya karena kenapa harus ASI sih gitu, kenapa nggak susu formula? Karena ASI ya murah didapat ya kan, bisa murah dan gampang mudah didapat. Terus kemudian juga kita juga bersih juga, steril ya kan, dibandingkan dengan susu formula kayak gitu. Terus kemudian ada 6 sampai 24 bulan. Nah, dari 6 sampai 24 bulan ini tentu ada perkembangan ada penambahan kebutuhan gizi ya kan. Nah, karena kenapa itulah penyebabnya kenapa kita gak cukup nih cuma ASI gitu, karena ada penambahan kebutuhan gizi, maka ada ditambahkan MPASI di situ atau makanan pendamping ASI. Nah, makanan pendamping ASI ini itu gunanya apa sih gitu kan? Nah, ini adalah MPASI ini menjadi ajang memperkenalkan makanan pada balita. Karena di MPASI itu kan sama dengan isi piringku, MPASI ini juga harus berisi sayur, berisi buah-buahan, harus ada proteinnya juga gitu. Jadi makanya balita itu juga harus diperkenalkan makanan khususnya sayuran ya, karena kan balita biasanya kalau makin besar itu makin susah untuk makan sayur. Nah disinilah pada saat dia makan MPASI ini, itu balita mengenal sayuran gitu. Pertumbuhan dan perkembangan juga MPASI juga dipergunakan untuk itu. Terus juga menjaga daya tahan tubuh, karena kan gizinya baik, maka daya tahan tubuh balita pun juga akan menjadi baik. Terus kemudian
ada usia 2-5 tahun. Nah, usia 2-5 tahun ini itu balita tuh udah mulai aktif, udah mulai bisa jalan kemana-mana gitu kan, karena motoriknya pun juga sudah sangat bagus. Kemudian jumlah dan variasi makanan yang seimbang itu harus ditingkatkan. Nah, kenapa harus ada variasi makanan di sini? Karena balita ini di umur 2-5 tahun itu udah mengenal jajan gitu. Jadi makanya gimana caranya kita mengalihkan jajan dengan harus dengan makanan gizi seimbang itu adalah dengan cara memvariasikan makanan kita gitu. Makanan kita untuk balita gitu ya. Terus kemudian juga harus membiasakan perilaku hidup bersih. Nah tadi karena balita udah sering jajan, terus udah sering main kemana-mana gitu kan. Nah karena itulah banyaknya infeksi yang akan masuk gitu kepada balita, makanya perilaku hidup bersih itu sangat harus ditingkatkan karena balita itu sangat rawan sekali di umur ini untuk terkena infeksi gitu ya. Terus makan 3 kali sehari bersama keluarga ya, pagi, siang, dan malam itu udah kalau bisa itu harus bersama keluarga ya, gunanya untuk agar balita tuh betah makan gitu, kayak ibunya makan, ayahnya makan ya balitanya juga jadi pengen ikutan makan gitu kan. Nah itu sebagai cara agar balita tuh nggak susah makan gitu. Terus juga kenapa harus bersama keluarga juga kan, biar balita juga nggak main terus gitu di luar kan, jadi ya ayolah makan bareng gitu bersama keluarga. Terus juga konsumsi tinggi protein ini itu gunanya adalah sebagai zat pertumbuhan. Nah kenapa makanya di sini itu harus tinggi protein itu untuk menopang pertumbuhan dari balita ini gitu. Terus membatasi makanan seringan ya tadi, makanan seringan seperti yang rasanya manis kayak coklat, permen, terus ada asin-asinan seperti ciki gitu ya. Terus makanan seringan lagi seperti lemak, misalnya anak kecil yang suka goreng-gorengan gitu, itu harus dibatasi. Yang tadi kalau misalnya bisa jadi itu bisa jadi menyebabkan obesitas kalau kebanyakan gitu kan ya, akhirnya menghambat pertumbuhan lagi. Terus kemudian minum air putih karena banyak beraktivitas, jadi anak bisa rentan kena dehidrasi kalau misalnya jarang minum air putih. Terus kemudian bermain bersama dan melakukan aktivitas fisik. Nah kalau bisa nih di balita ini juga ikutan bermain bersama anaknya gitu ya, karena kan bisa lebih mudah untuk mengawasi balita juga kan gitu, dan melakukan aktivitas fisik bersama. Terus kemudian setelah gizi seimbang kita udah tahu nih, terus gunanya apa sih gizi seimbang gitu kan. Manfaatnya itu adalah memelihara kesehatan tentu ya, tadi gizi ini sangat penting dalam kesehatan kita. Terus menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau misalnya gizinya kurang itu pasti balita tuh gampang terkena penyakit gitu ya, karena tidak memenuhi, karena tubuh itu energinya tidak terpenuhi oleh makanan gitu ya. Terus memenuhi kebutuhan gizi tentu, terus mencegah status gizi kurang tadi ya. Kalau misalnya gizi kurang juga mencegah status gizi lebih juga, itu bahaya kan kalau status gizinya kurang atau lebih. Terus sumber energi, sebagai sumber energi tadi kalau misalnya balita itu udah banyak beraktivitas, maka dia butuh energi yang cukup. Terus menjadi tidak mudah lelah biar balitanya semangat terus ya gitu, menjadi lebih aktif dan bersemangat. Mempercepat pertumbuhan fisik ya, biar pertumbuhan fisiknya kan juga gak terhambat tadi kan, karena di umur segitu lagi tingginya nih pertumbuhan fisiknya balita dan perkembangannya pun juga. Terus pengembangan otak dan mental anak. Nah ini sangat berpengaruh ya pengembangan otak dan mental anak, karena dari yang penelitian yang sudah biasanya status gizinya kurang untuk balita itu biasanya perkembangan otaknya itu sangat juga lambat gitu ya, jauh lambat sekali gitu. Makanya otak dan mental itu sangat dipengaruhi oleh gizi. Terus kemudian tata laksana menu seimbang pada balita. Nah tadi kita tahu gizi seimbang balita itu bagaimana, terus udah tahu manfaatnya dan pentingnya itu apa. Kemudian baru kita laksanain nih, udah tahu semua, baru kita laksanain. Gimana caranya sih? Nah tadi kalau misalnya usia 0-6 kan udah cukup ASI aja tuh.
ya kan? Nah akhirnya kalau misalnya terusnya gimana, 6 sampai 9 bulan itu kita masih memberikan makanan lumak. Jadi makanannya itu di blender biasanya ya, jadi kayak bubur. Terus itu 2 sampai 3 kali makanan lumak. Terus makanan selingan, nah makanan selingan ini biasanya buah-buahan yang diberikan gitu ya, biskuit, biasanya biskuit bayi tuh dikasih, terus ditambah sama nasi. Nah kemudian lanjut 9 sampai 12 bulan, karena kemampuan dalam mengunyah dan mengolah makanannya udah semakin bagus, maka ditingkatkan juga konsistensi makanannya itu menjadi makanan lembik atau lunak, ini lembek gitu kan. Nah itu 3 sampai 4 kali, itu biasanya kayak nasi tim gitu, udah bertekstur tapi masih lembek gitu ya. 3 sampai 4 kali, terus ditambah 1 sampai 2 kali makanan selingan. Masih tetap ya makanan selingannya itu bisa bubur kacang hijau atau seperti apa tadi, biskuit ditambah nasi. Nah 12 sampai 24 bulan itu bisa ada lagi 3 sampai 4 kali makanan keluarga. Nah di 1 tahun ke atas itu udah bisa makanan keluarga. Nah di sini nih isi piringku juga udah mulai digunakan gitu ya. Jadi satu keluarga itu kalau bisa sudah menerapkan isi piring itu, maka sampai balita dalam menyiapkan makanannya pun juga sesuai dengan isi piring itu. Artinya dalam menyajikan makanan pun juga sudah beraneka ragam pangannya yang disajikan gitu ya. Terus 1 sampai 2 kali makan selingan, kemudian nasi. Nah, contoh menu seimbangnya tadi ya, makanan lumat itu terdiri dari bubur sumsum kacang hijau, bubur beras merah, bubur kentang saus payan. Nah, ini bubur-buburan ya biasanya. Terus makanan lembik ini nasi tim kangkung. Nah, di sini kita lihat ya ada kangkung sebagai sayurannya, tetap ada ikan, tetap ada tempe, pepaya halus. Tetap nih ada nasi sebagai makanan pokok, kangkung sebagai sayuran, ikan sebagai protein hewani, tempe sebagai protein nabati, pepaya halus itu sebagai buah-buahan. Jadi udah langsung bisa diterapkan tadi isi piringku itu di makanan lembek gitu ya. Nah tim jagung, ini tim jagung, jadi jagungnya dilunakan, kemudian ditambah labu kuning, ikan, tahu, sari melon. Terus kemudian ada nasi tim beras merah ya. Kalau misalnya biasa, kalau tergantung apa ya, tipe-tipe keluarga itu kan beda-beda ya. Ada yang dalam keluarga itu emang biasanya dia makannya beras merah, ada yang biasanya dengan beras putih. Nah bisa juga kalau beras merah jadi nasi tim gitu, ikan, wortel, pisang, ditambah ikan, ditambah wortel dan pisang halus. Terus kemudian ada nasi tim tempe ditambah dengan labu siam. Nah untuk makanan selingannya tadi biskuit, buah-buahan, dan ada puding juga bisa gitu ya. Tapi pudingnya itu juga harus dibatasi gulanya gitu. Jangan sampai kebanyakan gula karena nanti bisa memicu penyakit ya. Terutama kan sekarang banyaknya penyakit diabetes ya, takutnya dari balita pun juga bisa terkena diabetes, bisa sakit. Nah, perantara laksanaan menu seimbang pada balita selanjutnya adalah usia 2-5 tahun. 2-5 tahun ini tinggal tadi kita variasiin aja makanannya, kemudian tapi tetap disesuaikan dengan menu keluarga gitu ya. Yaitu misalnya nasi, sayur bayam, ikan, tahu, pisang, terus ada nasi, sayur sop, telur, tempe, paya. Nah di sini kita juga harus pokoknya sama balita ini kita harus membiasakan dia makan sayur, membiasakan dia makan buah-buahan gitu ya, gitu agar kedepannya pun ketika balita sudah bersekolah, sudah bertemu jajanan yang lebih banyak lagi gitu ya, tapi dia udah terbiasa gitu dalam basicnya ya, dia makan sayuran gitu. Nah ya cukup sekian, terima kasih. Sekian dari penyampaian materi saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Belum. Nah setelah materi ini, setelah kita udah tahu, nah saya mau
ngasih latihan nih, mau memberikan latihan kepada ibu-ibu. Coba buat menu seimbang dari sumber makanan di bawah ini. Tadi kan menu seimbang kita tahu dari nasi, ada makanan pokoknya bisa sumber karbohidrat, ada sayur-sayuran, protein hewani, nabati, dan buah-buahan. Nah, coba kita susun nih dari sini. Salah satu aja misalnya. Coba dari ibu yang itu nasi yang potong ini ya? nasinya yang ini kentang nih. Ya, berarti kalau yang piring untuk piring berarti isinya nasi, ayam, tempe, pisang, sayur apa? Kangkung ya? Ini sayur bayam. Bayam ya, bayam itu berarti nasi, ayam, tempe, pisang, sayur bayam. Nah iya, nah benar Ya? iya benar. Oke. Udah paham berarti ibu ya. Kalau untuk ibu berbaju hijau gimana nih? Coba. Kalau saya, itu kan ada kentang ya? Iya ada kentang. Kalau saya itu kentang, kemudian sayur sop kan ya, kemudian buah jeruk, sama ikan. Iya, iya betul. Iya. Berarti Udah paham, iya. Nah, aku mau minta ibu-ibu nyebutin lagi dong tadi manfaat dari gizi seimbang ini apa aja, minimal 3 deh. Oke, manfaat tentang menjaga kesehatan, membuat kualitas jadi bagus, terus apa tadi anak menjadi aktif. Iya, iya betul. Udah ya. Berarti ini semuanya udah paham nih gizi seimbang pada balita itu gimana ya? Iya, jangan lupa diterapkan dan jangan lupa Boleh nanya nggak nih? Iya boleh. Ya, kan kita tiap hari bingung nih kalau harus mengukur ya bagaimana caranya untuk menghitung nasi piring itu supaya bisa lebih dari 3 orang sesuai dengan jenjang yang harus kita terapkan gitu. Nah, caranya itu kita lihat aja dari piring nih, kita lihat setengahnya itu kan setengahnya dari, terus kemudian setengah lebih dikit lah itu buat nasi nih gitu. Terus sayurannya pun juga disesuaikan juga sama nasi, tinggal ukurannya. Nah sisanya nih atasnya baru deh dipakein buah sama protein tadi gitu. Jadi bisa bentuk ya? Iya bisa ya. bentuk Ya, yang ini untuk nasi dan sayur, ini untuk buah dan protein. ya. Iya. Sip. Nah, ada lagi pertanyaan? Kenapa karbohidrat sama sayuran tuh harus sama imbang? Iya kalau 3 piring. Iya, nah kenapa sih gitu kan? Karena karbohidrat itu kan ya kalau misalnya kita biasa kalau misalnya kita kan sumber makanan pokoknya kan emang kebanyakan karbohidrat ya dibandingkan negara-negara lain, makanya itu disesuaikan lagi dengan kebudayaan Indonesia. Nah kenapa sayuran ini bisa harus banyak gitu ya? Karena sayuran ini tuh banyak sekali manfaatnya, karena biasanya nih orang Indonesia itu jarang sekali konsumsi sayuran, apalagi makanya banyak juga masalah-masalah kayak konstipasi segala macam, karena kita kurang serat gitu. Iya, karena kita kurang serat, makanya di sayur ini kita harus kita diperbanyak, bisa sama dengan makanan pokok kayak gitu, karena untuk membiasakan menyeimbangkan ya sehingga metabolisme kita pun juga jadi lancar gitu ya. Kalau misalkan dari salah satu piring itu tidak ada yang diberikan memenuhi, apakah sudah diganti yang lain? Bisa diganti dengan yang lain gimana nih maksudnya? Misalkan di hari itu tuh lauk paling nasi atau ayam atau sayur gitu, tapi nggak ada buah-buahan, nggak ada proteinnya atau nggak ada isinya. Wah itu nggak bisa. Jadi kalaupun protein itu misalnya kita nggak sanggup nih kita nggak sanggup beli protein hewani, nggak apa-apa diganti protein nabati, atau
protein hewani seperti telur aja pun sebenarnya sudah cukup gitu ya. Kan protein yang paling murah itu kan biasanya telur ya, yang bisa kita jangkau. Nah itu telur aja tuh cukup gitu. Terus untuk buah-buahan juga misalnya kalau misalnya pepaya kita beli 1 buah juga cukup dalam sekali makan tuh seperempat bahkan kurang seperempat gitu, seujungnya aja kita pun juga udah cukup gitu dalam sekali makan kayak gitu. Nah jadi sebenarnya jika kita bisa mengatur keuangan kita gitu ya, bisa mengatur keuangan kita juga bisa mengatur menu ya dalam beberapa hari, itu pun juga sebenarnya bisa untuk tercukupi gitu sepiring ini. Kalau kurang dari itu bisa seimbang. Belum bisa seimbang gitu. Cukup sekian, udah nggak ada lagi pertanyaannya, sudah cukup jelas semuanya. Terima kasih banyak ibu-ibu sekalian telah mau menyempatkan waktunya untuk belajar bareng nih kita gitu ya. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.